Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Sejarah Dunia dari kampus IAIN Kudus. Yang selanjutnya kita akan menerangkan materi dengan tema Revolusi Besar Dunia dan pengaruhnya terhadap manusia. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri dari kelompok 7 yang pertama yaitu Puji Lestari, Laili Fitriani, dan yang terakhir yaitu Muhammad Zazuli. Materi yang akan kita sampaikan kali ini ada 3, yaitu yang pertama latar belakang revolusi Cina, yang kedua latar belakang revolusi Rusia, dan yang terakhir dampak revolusi Cina dan Rusia terhadap kehidupan manusia sekarang. Langsung saja materi yang pertama, latar belakang revolusi Cina. Apa itu sih revolusi Cina? Revolusi Cina adalah sebuah pergolakan politik yang berusaha untuk meruntuhkan kekaisaran dinasti Manchu dan mendirikan negara demokrasi Cina. Revolusi Cina berlangsung pada awal abad ke-20 Masehi, yaitu 1911 sampai 1912 Masehi. Revolusi Cina tahun 1911 sampai 1912 Masehi dibagi menjadi 3 tahap, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Revolusi Cina pertama tahun 1911, yang kedua Revolusi Cina kedua tahun 1928, dan yang terakhir Revolusi Cina ketiga tahun 1949. Materi yang selanjutnya yaitu latar belakang revolusi Rusia. Apa itu sih revolusi Rusia? Revolusi Rusia merupakan salah satu revolusi besar di dunia selain revolusi Perancis dan revolusi Amerika. Revolusi Rusia dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin saat itu, yaitu Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II dikenal sebagai pemimpin yang reaksioner atau menolak adanya perubahan. Ia tidak memberikan hak politik bagi warga negaranya. Tsar Nicholas II membentuk Duma sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi aspirasi warga tidak pernah didengar. Selain itu, pemerintah yang disusun oleh Tsar dinilai buruk karena ia hanya memilih orang yang disukai saja sebagai pegawai pemerintahan dan bukan karena kemampuannya. Di bawah kepemimpinan Tsar, perbedaan sosial saat itu sangatlah mencolok. Banyak rakyat yang tidak mendapatkan haknya dan ada pula yang diperlakukan sebagai budak. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya revolusi Rusia. Terdapat 7 sebab-sebab terjadinya revolusi Rusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner. Yang kedua, susunan pemerintahan Tsar yang buruk. Yang ketiga, perbedaan sosial yang mencolok. Yang keempat, persoalan tanah. Yang kelima, adanya aliran-aliran yang menentang Tsar. Yang keenam, kekalahan perang. Dan yang terakhir, ancaman bahaya kelaparan. Selanjutnya yaitu jalannya revolusi Rusia. Revolusi Rusia tahun 1917 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, revolusi Februari tahun 1917, dan yang kedua, revolusi Oktober tahun 1917. Materi yang terakhir yaitu dampak revolusi Cina dan Rusia bagi kehidupan manusia pada masa sekarang. Ada 2 dampak, yaitu dampak revolusi Cina dan dampak revolusi Rusia. Yang pertama, dampak revolusi Cina bagi kehidupan manusia hingga masa kini, yaitu yang pertama, komunisme Cina berkembang terutama di negara-negara Asia. Yang kedua, muncul konflik dalam negeri yang melibatkan peran-peran negara barat. Yang ketiga, Cina tumbuh menjadi negara yang memadukan sistem komunis dan kapitalis.
Yang keempat, terjadi konflik berkepanjangan akibat pertentangan kaum komunis dan kapitalis. Yang terakhir, muncul pertentangan antara golongan pendukung pemerintahan Manchu dan Inggris. Selanjutnya, dampak revolusi Rusia. Dampak dari revolusi Rusia tidak hanya dirasakan oleh Rusia sendiri, tapi juga bagi dunia. Selain paham komunis yang menyebar di negara Rusia karena gerakan Bolshevik sebagai komunis radikal, komunis juga mulai meluas di dunia. Indonesia sendiri sempat memiliki partai komunis, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dampak revolusi Rusia bagi dunia dalam buku The Russian Revolution, karya Sheila Fitzpatrick, revolusi Rusia berdampak pada meluasnya paham komunisme di dunia. Keberhasilan Lenin dan Bolshevik mendirikan negara komunis menjadi inspirasi pergerakan revolusi di negara-negara terjajah lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.